Selamat pagi adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Pagi hari ini kita mau sekolah minggu bersama. Karena itu yuk kita siapkan Alkitab kalian dan duduk dengan rapi ya. Kita mulai dalam doa. Tangannya dilipat dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari semalam hingga pagi hari ini. Sebentar lagi kami mau mulai soal minggu, berkati agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Siapa yang hari ini bersuka cita? Cici yakin semua bersuka cita. Yuk berdiri bersama-sama, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Wah, semuanya luar biasa ya. Terima kasih adik-adik. Silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Lasa Kaleb loh. Sebelumnya, kita mau menyanyikan satu lagu pujian lagi. Kiranya kita menyanyi dengan sungguh untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang keluar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang
terbentang, Yesus besertaku. Terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas, di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya? Kiranya kasih setia yang berasal dari Tuhan terus memenuhi kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Iya, Lose bawa handuk karena memang Lose baru bangun tidur. Aduh, Lose harus buru-buru untuk segera datang ke gereja dan harus bawa handuk buat apa? Iya ya, nggak pernah buat main begini-beginian, nggak boleh ya. Buat apa handuk dibawa? Buat mandi. Kenapa sih harus mandi? Ya tentu agar badan Lause bisa lebih segar. Badan Lause bisa jauh lebih harum. Siapa yang di sini sudah mandi? Boleh angkat tangannya nggak? Atau jangan-jangan ada di antara kita yang nggak suka mandi? Ada? Kalah dong sama Lause. Lause saja sudah siap-siap buat mandi. Nah, tapi ngomong-ngomong mandi, mengingatkan Lause akan salah satu kebenaran firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama mau pelajari bersama. Tapi sebelum kita mau mulai untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pagi yang Tuhan beri, karena sekali lagi tangan kasih setia Tuhan terus menopang, menguatkan, meneguhkan kehidupan kami. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan ini, kami kembali dikuatkan, kami kembali diteguhkan, karena nama Tuhan saja yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang di pagi hari ini kita akan dengar sama-sama terambil di dalam Lukas pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Lukas 3 ayat yang ketiga. Yuk yang bisa baca bersama-sama dengan Lause. 1, 2, 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Sampai di sini coba lihat lagi dengan seksama. Mana ada kata mandi? Coba dilihat, coba diperhatikan, coba dicari dengan seksama. Ada nggak kata mandi? Coba ya. Ada? Coba tunjuk yang mana? Yang mana? Nggak ada ya. Mana kata mandinya Lause? Jangan keburu marah-marah. Tunggu dulu. Di sini memang tidak ada kata mandi. Tetapi kalau bicara tentang air itu ada di kata baptis. Apa arti kata baptis? Baptis dalam bahasa aslinya berarti menyelam, sama seperti kalian berenang, sama seperti kalian main di pantai, kemudian masuk ke air laut, kita berenang. Siapa yang suka berenang? Saya yakin kita semua suka berenang karena berenang itu menyenangkan. Nah, begitu juga dengan kata dibaptis, maka kita akan menyelam. Tapi tunggu dulu. Siapa yang berkata demikian? Siapa sih yang berseru bertobatlah dan beri dirimu dibaptis? Siapa dia? Yes, betul. Ia adalah seorang bapak bernama Yohanes Pembaptis. Ada yang masih ingat? Atau mungkin ingat bunyi ini? Yes, betul ya. Seperti Lause Indra yang telah ceritakan, Bapak Yohanes adalah seorang anak yang berarti apa? Tuhan Maha Baik.
Ia memiliki tugas untuk mempersiapkan bagi Tuhan satu umat yang layak baginya. Maka ia berseru-seru di padang gurun, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Artinya apa sih? Bertobatlah berarti berbalik 180 derajat dan dibaptis sebagai bentuk orang itu mau dibersihkan dari dosa. Sekali lagi ya, bertobatlah berarti berbalik 180 derajat dan dibaptis sebagai bentuk orang itu telah dibersihkan dari dosa. Gambarannya seperti apa? Mungkin kalian pernah lihat sebuah upacara, ya. Coba ya kita lihat sebentar. Hebat ya, sekali komando itu berkata, "Hadap kanan!" Gerak, semua orang akan menghadap ke kanan. Kenapa? Ya karena ada perintah untuk menghadap ke kanan. Ada nggak tadi kita perhatikan ketika komando itu berkata, "Hadap kanan!" Gerak, ada satu yang menghadap ke kiri. Terus dengan nyantai-nyantai, "Ngapain lihat-lihat gue?" Wah, atau tanya, "Ngapain lihat-lihat saya?" Nggak ada ya. Tadi semua orang langsung menghadap ke kanan. Untuk apa? Karena mendengarkan perintah. Begitu juga dengan seruan Bapak Yohanes Pembaptis. Kala ia berkata, "Bertobatlah," berarti hadap kanan dari kebiasaan yang buruk, dari kebiasaan jahat, dari hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka mau bertobat, berbalik untuk ikut kepada Tuhan. Dan lewat baptisanlah orang-orang menyatakan dirinya telah bertobat. Tapi tunggu dulu, kalau kita perhatikan lagi firman Tuhan yang barusan kita baca, nggak sampai di sana. Ada siapa di sana? Oh, ternyata ada Tuhan Yesus. Tapi kenapa Tuhan Yesus juga dibaptis? Apakah Tuhan Yesus juga buat kesalahan sehingga ia harus bertobat dan harus menerima baptisan? Buat apa ya? Oh, ternyata enggak. Perhatikan ya adik-adik ya. Perhatikan anak-anak. Yesus tidak salah. Yesus tidak berdosa. Tetapi Yesus dibaptis. Jadi tanda bahwa ia adalah Allah yang menjadi manusia dan akan menebus manusia dari dosa. Sekali lagi ya, Yesus tidak salah, Yesus tidak berdosa, tapi Yesus yang dibaptis jadi tanda. Jadi apa? Tanda. Jadi apa? Tanda bahwa ia adalah Allah yang akan menebus manusia dari dosa. Maka Allah itu adalah Allah yang paling mengerti, memahami, Allah yang tahu perasaan baik, suka ataupun duka, karena ia sepenuhnya memahami dan akan menebus kehidupan kita. Gak heran peristiwa di ayat ke-21-22 ada yang terjadi hal yang luar biasa, bukan? Apa itu? And as Jesus came out of the water, the heavens opened and John saw the Holy Spirit coming down as a dove and resting on Jesus. A voice from heaven said, "This is my dearly loved Son, who brings me great joy." Yes, betul. Ada suara yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Baptisan ini hanya diterima oleh Tuhan Yesus. Gak pernah. Coba tanya ke papa mama, coba tanya ke para lause. Ingat nggak momen-momen dibaptis? Coba tanya ya.
Coba tanya ya, pernah nggak ketika dibaptis tiba-tiba ada cahaya, ada burung merpati dan suara berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu lah aku berkenan." Lalu saya percaya nggak ada. Kenapa? Karena ini terjadi hanya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Ia adalah Allah yang menjadi manusia. Dan baptisan yang Ia terima menjadi tanda bahwa Dia adalah Allah yang akan menebus kehidupan kita. Maka mungkin gambarannya, saya teringat sama cerita Papa Lause. Mungkin ceritanya begini ya. Dulu, di zaman dulu kalau nonton bioskop nggak seperti zaman sekarang. Siapa yang kalau pergi ke bioskop pergi ke tempat kayak seperti ini nih ya. Waduh, kita pergi datang ke counter beli tiket begitu ya. Mau nonton apa film terbaru ya? Nonton Thor Love and Thunder atau mau nonton apa? Nemo. Wah, itu udah lama banget ya. Mau nonton film ini begitu ya. Terus kita pergi beli popcorn dan minum soda menunggu dipanggil. Perhatian, pintu teater nomor 3 telah dibuka. Wah, kita lari masuk. Oh, zaman dulu nggak seperti itu. Zamannya Papa Lause begitu ya. Pergi ke bioskop itu harus ada orang yang mengendarai mobil dan berteriak. Salah satunya Papa Lause. Ia akan berteriak, "Mari Bapak Ibu saksikan film A melawan si B. Karena ia pasti akan menang. Mari datang, hadiri jam 6 sore di bioskop ini." Begitu ya, Papa Lause di mobil itu kayak berteriak-teriak. Mungkin gambarannya kalau di zaman sekarang kayak ini tahu dadakan itu ya, tahu bulat gitu ya. Tapi dia nggak jual tahu bulat. Papa Lause akan berteriak, "Mari Bapak Ibu datang saksikan si A akan melawan si B. Mari datang jam 6 sore di bioskop di daerah sini ya." Maka jam 6 malam itu Papa Lause akan menunggu karena dia juga belum tahu filmnya seperti apa. Tugas Papa Lause hanya menyampaikan, hanya mempersiapkan, hanya mengundang. Hingga akhirnya jam 6 film itu ditampilkan. Ternyata ada satu film yang menyenangkan, yaitu berjudul Rambo. Wah, nih Lause yakin Papa Mama pasti kenal ya, film soal perang-perangan luar biasa, tembak-tembakan, action, wah hebat sekali. Hingga Papa Lause hanya melihat, hanya menonton, hanya menunggu. Wah hebat Rambo. Begitu cerita Papa Lause. Nah, ini juga yang terjadi kepada Yohanes Pembaptis kala ia memanggil. Ketika ia berkata apa? "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis." Ini menunjukkan dia mempersiapkan umat untuk menerima keselamatan yang sejati. Keselamatan itu datang dari siapa? Bukan dari Bapak Yohanes Pembaptis, tetapi dari Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Ia mengerti, ia memahami, dan ia yang menebus kehidupan kita. Jadi apa yang dapat kita lakukan? Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, mau nggak kita sadar bahwa kita punya Tuhan Yesus yang telah hidup di dalam kehidupan kita? Kalau sudah sadar, mau nggak kita bertobat? Kalau dulu susah diatur, hari ini kita mau untuk hidup diatur. Kalau dulu susah untuk suka ngelawan papa mama. Siapa yang masih suka bilang entar dulu lah, nanti. Oh, siapa yang suka seperti itu? Mau nggak kita bertobat dan kita mau, ayo langsung kerjakan. Iya Pak, aku mau kerjakan. Iya Ma, aku mau langsung kerjakan. Oke? Ada nggak yang mau seperti itu? Kenapa kita bertobat? Karena kita sadar kehidupan kita telah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, ini paling penting, mau nggak kita jaga kekudusan hidup hingga akhirnya nanti di umur ke-17 kalian menerima CD, kalian menerima baptisan sebagai anak-anak Tuhan yang menjaga hidup di dalam kekudusan. Karena sekali lagi Allah yang kita sembah adalah Allah yang bukan hanya tinggal di surga, tetapi Allah yang hidup
bersama-sama dengan kita, hidup berjalan bersama-sama dengan kita, dan Ia juga Allah yang menebus kehidupan kita. Amin. Amin dong. Sekali lagi hari ini kita belajar ya. Kita belajar bahwa Bapak Yohanes Pembaptis mempersiapkan dan keselamatan hanya datang dari Tuhan Yesus. Yang setuju? Amin. Amin. Nah, ayat hafalannya diambil dalam Lukas 3 ayat yang ketiga. Lukas 3 ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama dengan Lukas 1, 2, 3. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sama-sama ya. Lukas 3 ayat yang ketiga. Apa katanya? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, ya, menyelam ya dari dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 3 ayat yang ketiga. Apa di sana? Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Ini sebuah pengingat, menjadi sebuah hafalan bahwa kehidupan kita telah bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Lo semua mandi ya. Tapi sebelum lo tutup, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan, mengucap syukur untuk keindahan, mengucap syukur untuk kebenaran yang menguatkan, meneguhkan kehidupan kami, bahwa kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan yang mengasihi, menopang, dan mencintai. Tolong kami Tuhan satu persatu, sehingga sekali lagi kehidupan yang hari ini kami jalani di dalam kesadaran ada Tuhan, sehingga kami mau melakukan yang terbaik, kami mau setia, kami mau taat karena nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Akhirnya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Asik, kita semua setelah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terberkati dan mau taat melakukan firman Tuhan, boleh dong sama-sama katakan amin. Amin. Terima kasih Lase Kaleb, kiranya Tuhan Yesus memberkati Lase dalam setiap pelayanannya. Hari ini kita juga akan mengerjakan aktivitas bersama. Yuk kita mau lihat dan ajak papa atau mama mengerjakan bersama ya. Hebat ya, Cici senang sekali loh melihat kalian semua yang sudah rajin dan mau mengerjakan aktivitas dan menghafal ayat hafalan bersama. Yuk bagi kamu yang belum, minggu ini kerjakan sama-sama ya. Gampang kan ya? Cici tunggu kreativitas dan hafalan kalian. Sekarang kita juga mau memberi persembahan. Kita mau siapkan dan beri yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sudah memberkati kita dan baik dalam hidup kita. Amin ya. Kalian bisa menyimpannya terlebih dahulu di amplop dan menitipkannya kepada papa atau mama ketika datang ke gereja. Atau bisa mengirimkannya melalui QR Code yang tertera di layar masing-masing. Dan puji Tuhan, sekolah minggu kita sudah selesai. Cici mengajak kita berdoa dulu ya. Mari kita lipat tangan dan tutup mata. Tuhan, terima kasih karena telah menyertai kami dari awal sekolah minggu hingga akhir. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati agar semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Adik-adik, demikian sekolah minggu kita. Terima kasih sudah setia mengikuti sekolah minggu. Sampai bertemu minggu depan dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.